masalah P3K. Intinya adalah memanusiakan manusia. Bagi saya, pimpinan dan Bu Menteri, ini sudah sangat urgent. Bagaimana dalam koridor ini kita berbicara, intinya adalah memanusiakan manusia. Karena apa? Secara Undang-Undang ASN pasal 66 tahun 2023 itu non-ASN harus wajib ya, wajib selesai di tahun 2024 di Desember. Bagaimana ini kalau tidak selesai? Kalau saja kita mengatur regulasi terkait dengan aturan-aturan tentang tes, itu kan sekedar instrumen. Namun ingat, jangan sampai instrumen ini melalaikan kita dari tanggung jawab undang-undang. Kalau tidak selesai ini bagaimana? Inkonstitusional, melanggar undang-undang. Saya tidak bicara ini harus ada formasi ini, formasi itu. Itu berbicara masalah instrumen, tapi ini harus selesai. Karena apa? Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 itu belum ada pengangkatan seperti P3K atau pemutihan. Sudah 20 tahun mereka. Maka ingat, kita harus memanusiakan mereka sebagai manusia. Itu intinya. Jadi itu harus tuntas dalam tahun ini. Mekanismenya, Bu Menteri, dicari bagaimana caranya yang lebih mudah. Demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak. Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak. Jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak, dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan gaji setara P3K, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak. Yang harusnya lulusan S1, S2, tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau tidak? Mungkin demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wajib selesai di tahun 2024 di Desember. Bagaimana ini kalau tidak selesai? Kalau saja kita mengatur regulasi terkait dengan aturan-aturan tentang tes, itu kan sekedar instrumen. Namun ingat, jangan sampai instrumen ini melalaikan kita dari tanggung jawab undang-undang. Kalau tidak selesai ini bagaimana? Inkonstitusional, melanggar undang-undang. Saya tidak bicara ini harus ada formasi ini, formasi itu. Itu berbicara masalah instrumen, tapi ini harus selesai. Karena apa? Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 itu belum ada pengangkatan seperti P3K atau pemutihan. Sudah 20 tahun mereka. Maka ingat, kita harus memanusiakan mereka sebagai manusia. Itu intinya. Jadi itu harus tuntas dalam tahun ini. Mekanismenya, Bu Menteri, dicari bagaimana caranya yang lebih mudah. Demikian pimpinan. Tentunya tadi ada beberapa pertanyaan kenapa banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya, itu tentunya kembali lagi kepada formasi yang sudah disediakan oleh atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang para pegawai atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing. Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga kompetisi kompetensi yang misalnya pendidikan dan sebagainya itu ditentukan sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya guru itu swasta sudah yang sudah diangkat sebagai P3K nanti akan dapat ditempatkan di sekolah-sekolah swasta untuk diperbantukan seperti beberapa tahun lalu memang ada
undang-undangnya bahwa untuk PNS atau nanti P3K itu akan bisa diperbantukan di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini juga merupakan angin segar bahwa nantinya mungkin untuk rekrutmen yang ada dari sekolah-sekolah swasta itu, penempatannya akan bisa dikembalikan ke swasta. Namun dijelaskan juga oleh Ibu Rini sebagai Menteri Kemenpan RB bahwa untuk formasi yang ditujukan khusus untuk swasta itu tidak ada. Jadi untuk formasinya tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah negeri. Baru nanti misalnya ada kelebihan, kemudian setelah dikaji, kemudian ada kekurangan untuk diperbantukan di sekolah swasta, maka nanti Kemendikdasmen akan memberikan solusi untuk menempatkan para ASN ini di sekolah-sekolah swasta. Gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi karena itu melanggar aturan, Bapak. Kalau kami memberikan informasi untuk sekolah swasta. Itu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen, misalnya menugaskan tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta